Baik, halo lagi. Sekarang saya akan membahas tentang komposti, di mana saya sudah menyiapkan 3 gelas di sini. Yang pertama dari kiri, ini adalah komposti. Aduh, sorry, habis berkebun, tangan saya kotor kena tanah. Sebelah kiri ini adalah teh sejak kemarin. Jadi katanya ini teh basi, dimana tehnya ini tanpa tambahan gula, karena saya biasanya minum teh tanpa gula. Terus yang ini air rendaman rumput laut. Kemarin saya sempat bikin kue dari rumput laut. Terus rumput lautnya kan mesti direndam dulu. Ini rumput lautnya yang alami, mesti direndam dulu, dan ini adalah air rendamannya. Saya suka banget yang ini. Terus yang ini air rendaman beras. Saya juga suka yang ini. Jadi kita bahas 3 ini ya. Dan dari ketiganya ini saya rasa bisa di generalize nanti untuk air rendaman yang lain atau yang disebut dengan komposti. Oke, pertanyaannya adalah apakah komposti benar-benar mampu menjadi fertilizer atau pupuk pengganti pupuk NPK dari bahan-bahan alami maupun yang buatan, misalkan sintetis. Apakah mampu menggantikan pupuk-pupuk tersebut hanya dengan menambahkan komposti seperti ini? Karena kita kan sering dengar ya, kalau misalkan menanam anggrek atau menanam bunga itu cukup dengan disiram dengan air bekas rendaman beras, itu nanti tanamannya tumbuh subur. Kita lihat apakah ini mitos atau fakta. Kita investigasi ya. Tunggu sebentar, kita googling dulu supaya nggak saya cuman ngomong aja. Kita lihat riset-riset paper yang ada di Google. Oke, sekarang saya sudah menghadapi layar komputer saya. Mari kita browse, kita search di Google. Jadi saya search dengan kata kunci tea leaves fertilizer nutrition. Kenapa saya cek dengan menggunakan bahasa Inggris? Karena paper atau hasil riset berbahasa Inggris itu lebih banyak yang sudah di-share di internet ya. Dan biasanya hasilnya itu, risetnya itu cukup masuk akal dan beneran gitu dilakukan. Tunggu sebentar, saya cari dulu halaman yang paling tepat, paling bagus. Ini kita sudah punya banyak jawaban. Oke, saya sudah dapat. Ini dari gardenmeats.com. Tunggu sebentar ya. Saya suka karena analisisnya bagus dari sini, jadi saya sampaikan aja. Ya, pertanyaannya sama dengan apa yang saya tanyakan barusan. Apakah bagus kalau kita menggunakan tea atau teh untuk sebagai pupuk dari tanaman kita? Oke, apakah yang ada di 1 cup of tea, 1 cangkir teh ya? Ini banyak sekali chemicalnya atau zat kimianya yang alami tentunya. Kira-kira kalau dihitung katanya ada lebih dari 30.000 different polyphenols. Ini disebut juga dengan tannins. Biasanya yang membuat tannin itu adalah pewarna, zat warna yang keluar ketika teh itu dicampur dengan air. Jadi ada warna coklat kan, itu disebut dengan tannin.
Oke, kemudian jadi ada banyak banget sebenarnya, cuman banyak juga yang tidak diketahui oleh dunia saintis sampai saat ini. Tapi kalau mineral itu sekitar 30 mineral katanya. Cuman yang ini tergantung dari jenis tehnya, jenis daun tehnya kali ya. Jadi tidak semuanya sama seperti ini, tapi in general, secara general ada 30 mineral yang terkandung dalam daun teh. Termasuk fluorine, terus manganis, arsenik, nikel, selenium, ada iodin juga, atau iodium kalau kita ya iodin di sini. Kemudian ada aluminium juga. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan pestisida pada tea? Karena pada saat daun teh itu ditumbuhkan, dikembangbiakkan gitu, dirawat, itu pasti menggunakan pestisida, atau kecuali kalau petaninya petani organik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan pestisida? Saya singkat di sini biar cepat. Jumlahnya cukup kecil seandainya memang petaninya menggunakan pestisida, jadi jangan khawatir. Oke, kemudian lanjut ke nutrisi pada teh yang dituangkan dengan air panas. Yang ini sih ya dicampur dengan air panas. Jadi dalam setiap cangkirnya itu ada nitrogen, kira-kira 4-5%-nya di sini. Kemudian 2,5%-nya potasium, 0,8% fosfor. Ini cukup bagus ya, karena unsur P dari NPK ada di sini juga. N-nya ada. Kemudian 0,6% kalsium. Kemudian 0,5% magnesium. Ini yang ada di satu cangkir teh. Kemudian dari dry leaves-nya sendiri, atau kalau tidak dicampur ke air panas ya, jadi daun teh yang kering itu contains atau terdiri dari 4,4%-nya nitrogen, 0,24%-nya fosfor, dan 0,25% potasium. Ya, ini jadi total nitrogen itu ada 4% secara umum. Jadi kalau misalkan kita minum teh, itu 4% dari satu cangkir itu adalah berupa 4%-nya itu adalah dari daun yang kering tadi. Jadi ya sekitar 4% kita dapatkan nitrogen. Kemudian tapi kalau dia sudah tambahkan air panas, dimasukkan ke air panas, berarti 4-5% tetap kita dapatkan nitrogen, kemudian fosfornya sekian dan kalsium sekian, potasium kita perlu, ini K-nya. Ya, ada mineral lainnya yaitu magnesium juga yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Demikian ya, intinya adalah memang ada sekian persen yang kita dapatkan. Jadi ya cukup ada kandungannya daripada air putih yang tanpa kita campur apa-apa. Artinya better than nothing ya. Kemudian yang kedua, saya akan mengulik tentang rendaman beras. Yuk, check it out. Saya pakai kata kunci rice water, fertilizer, nutrition, dan saya dapat yang pertama dari Bali Advertiser, ada rice water watering garden. Mungkin karena di Bali banyak yang nanya ya, atau kita di Bali di sini menggunakan beras tiap hari, ya di Indonesia juga, atau sebagian besar di wilayah di Asia ya.
Jadi kita sangat familiar dengan rice water ini. Ya, ini dia. Sama rice watering garden, sama pertanyaannya dengan saya. Tunggu sebentar, saya zoom dulu. Ya. Jadi ada pertanyaan. Set. Oh, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, bagusnya di sini informasi yang diberikan juga berdasarkan hasil penelitian ya. Ada hasil penelitian di sini dari Malakar and Banerjee tahun 59. Kemudian ada direview lagi oleh Giuliano tahun 85-93. 2 kali dia mereview. Jadi dari hasil penelitiannya itu didapatkan setengah dari vitamin yang ada di rice, di beras yang kita cuci dengan air, itu setengahnya itu larut ke dalam air yang kita gunakan untuk mencuci beras. Jadi cukup banyak. Dan apa saja kandungannya? Ini yang yang larut dalam air ketika kita mencuci beras ya. Sebanyak 7% protein secara umum, kemudian 30% ada fibernya, serat ya. Kemudian ada amino acid, ini 15%-nya. Wow, cukup banyak kandungannya. Kemudian ada kalsium, ada fosfor 47%. Wow. Ini 47%. Fosfor, kemudian ada zat besi, zinc. Oke. Ada potasium, tiamin, bla bla bla. Oke, jadi untuk kandungan NPK yang di sini dilaporkan hanya fosfornya. Dan amino asid ini sangat penting sekali. Protein, nitrogennya mana ya? Tidak ada dilaporkan di sini. Mungkin dia lupa. Tapi yang pasti ada fosfor di sini. Ini sangat penting, zat yang sangat penting untuk agar tanaman kita cepat berbunga, atau kalau misalkan nanti berbuah, buahnya bagus gitu ya, kuat. Kemudian jumlahnya juga lebih banyak biasanya kalau tidak ada serangan hama atau yang lainnya. Ya, ini dia betapa pentingnya unsur P dalam NPK. Dan di sini cukup besar persentasenya dalam setiap anggaplah 2 gelas gitu misalkan kita gunakan untuk mencuci beras. Jadi di dua cangkir itu atau 2 gelas itu, inilah vitamin-vitamin atau zat-zat baik yang kita dapatkan dari air cucian beras tadi. Saya rasa cukup. Kalau misalkan seaweed atau agar-agar atau rumput laut, bukan agar-agar, atau rumput laut, itu amino asidnya tinggi sekali. Ini amino asid ini pembentuk protein ya. Kemudian nitrogen, dia kaya akan nitrogen kalau rumput laut. Jadi sama konsepnya seperti ini. Rumput lautnya itu akan kehilangan beberapa nutrisinya karena larut dalam air yang kita gunakan untuk merendam. Ya, kita kembali lagi ke kebun kita. Ya, akhirnya saya kembali lagi ke sini, ke 3 gelas air yang saya siapkan. Ada teh basi, kemudian ada sisa rendaman rumput laut dan sisa rendaman beras, seperti yang sudah kita telusuri tadi bersama ya. Jadi ketiganya ini termasuk, mungkin kalau ada yang mau menggunakan membuat komposti dari bahan-bahan alami lain, udah direndam aja
nanti akan ada nutrisi-nutrisi yang larut, itu pasti akan bermanfaat untuk tanaman. Tapi dari hasil penelusuran tadi, yang paling besar kandungannya adalah air cucian beras ini. Sekarang saya bisa menyimpulkan kenapa banyak ibu-ibu yang bilang, itu anggrekku banyak bunganya atau rajin berbunga gara-gara sering atau rajin disiram dengan air cucian beras pada saat masak gitu ya. Kan masak nasi, nanak nasi, sebelumnya kan harus dicuci dulu. Nah, air cuciannya itu katanya banyak yang bilang gitu, disiramkan ke tanaman. Terus hasilnya kok bisa ya, kok bisa. Nah, sekarang kita sudah tahu alasannya kenapa secara ilmiah. Jadi ini kaya akan fosfor, ini kaya akan nitrogen, mengandung fosfor juga, mengandung NPK-nya, kalium ya tadi, kemudian ini juga mengandung tapi lebih sedikit daripada fosfornya di sini banyak gitu. Kemudian di sini nitrogennya banyak. Oke, sekarang kita yakinkan, artinya kan sudah yakin ya bahwa ini sangat-sangat bermanfaat. Mari kita tuangkan saja, berikan saja ke tanaman daripada terbuang percuma ya. Yuk. Yang saya pilih adalah anggrek. Ini barusan habis berbunga, jadi sangat memerlukan nutrisi untuk nanti menumbuhkan bunganya lagi. Ini seneng jadi dia juga sehat. Ini tehnya, selamat minum teh. Habis ya, itu tadi ulasan saya tentang komposti. Ini anggrek saya sehat kok dia. Nanti saya tunjukkan ya gambarnya waktu dia berbunga kemarin, minggu lalu. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Selamat sore.